Kita bangkit berdiri. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami, doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari ini dalam rangka merayakan Hari Minggu Paskah ke-7. Dan bersamaan dengan Hari Minggu Paskah ke-7 ini, gereja juga mengajak kita untuk merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-57 dengan tema Bicara dengan Hati, berbicara dari hati menurut kebenaran dalam kasih. Lewat Ekaristi Kudus ini tentu kita juga membawa segala ungkapan syukur terima kasih kita kepada Allah yang telah menuntun, menyertai dan memberkati perjalanan hidup kita masing-masing hingga pada saat ini, sembari memohon agar perjalanan hidup kita dalam sepekan ke depan kita sungguh senantiasa dilindungi dan diberkatinya, agar segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan kita mampu kita laksanakan dengan baik, penuh tanggung jawab, dan moga-moga senantiasa pula berkenan di hadapannya. Lewat Ekaristi ini kita juga bawa dalam doa kita untuk keselamatan ibu, mertua, oma, oco, Emerensiana, Nani, Marlina. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan mohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki berdirinya gerejamu disiapkan dengan doa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki para rasul bersama Bunda Maria mempersiapkan diri menantikan pelaksanaan janjimu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menjanjikan Roh penghibur kepada murid-murid-Mu
agar kami jangan sampai Kau tinggalkan bagaikan anak yatim piatu. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami percaya bahwa Juru Selamat manusia telah bersatu dengan Dikau dalam kemuliaan. Dengan rendah hati kami mohon, teristimewa pada Hari Komunikasi Sosial ke-57 ini, semoga kami boleh merasakan bahwa Ia senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman, seperti dijanjikannya, dan membuat kami senantiasa dikuatkan untuk berbicara dari hati menurut kebenaran dalam kasih-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan dan kasih-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan moga-moga dalam perjalanan hidup kami selanjutnya, berkat kasih-Mu tetap menuntun kami,
agar kami semakin diteguhkan dan dimampukan menjalani hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa orang wanita serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Dengarlah ya Tuhan seruan yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, seturut firman-Mu carilah wajah-Ku. Aku percaya akan melihat
Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah memuliakan Engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri, dengan kemuliaan yang aku miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, selamat sore. Pada sore hari ini di Minggu Paskah yang ke-7, kita kembali datang dengan penuh sukacita merayakan Ekaristi, menanggapi undangan Allah dalam Kristus yang adalah Ekaristi itu sendiri, agar kita tentu saja dalam segala pengharapan kita boleh mengalami sukacita dalam kehidupan beriman kita, dan terlebih kelak kita boleh mengalami kemuliaan Allah. Injil hari ini memperlihatkan atau menyajikan kepada kita bagaimana Yesus menyampaikan doanya agar Putra dipermuliakan, dan dengan itu para murid yang menyaksikan itu juga dapat semakin diteguhkan untuk terus setia menjalani tugas perutusan mereka dengan segala harapan bahwa kelak juga para murid itu dapat mengambil bagian dalam kemuliaan Kristus. Hari ini gereja juga merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-57, dan oleh Bapak Paus mengajak kita untuk sungguh-sungguh merenungkan tema yang disajikan, bicara dengan hati, berbicara dari hati menurut kebenaran dalam kasih. Suatu komunikasi akan jalan kalau komunikasi itu sungguh dikomunikasikan dari hati yang tulus dan didasarkan pada kebenaran dalam kasih. Komunikasi yang disampaikan berdasarkan dalam tanda petik kepentingan-kepentingan pribadi tanpa didasarkan pada suatu kebenaran akan menimbulkan suatu perpecahan dan kekacauan. Maka bisa kita melihat baik dalam perjalanan sejarah kehidupan Yesus, di mana selalu saja ada pertentangan, dikala Yesus hadir mengkomunikasikan bagaimana Allah mencintai kita umatnya, dan dalam mengkomunikasikan kasih Allah itu, Yesus memberikan dirinya. Tetapi di sisi lain bahwa tidak semua orang dapat menerima serta-merta apa yang dikomunikasikan oleh Yesus dan membangun suatu relasi atau komunikasi yang lain yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Kristus. Dan apa yang menjadi risiko dari itu adalah penolakan kepada Kristus.
sehingga Kristus mengalami penderitaan dan kemudian wafat namun bangkit. Kalau gereja mengajak kita untuk berbicara dari hati menurut kebenaran dalam kasih, maka tentu saja kita bisa memahami bahwa ketika kita mencoba masuk dalam ranah ini, maka pasti kita ketika berhadapan dengan dunia sekarang ini, berhadapan dengan pemberitaan atau komunikasi yang lain yang tentu saja bisa bertentangan dengan itu. Tidak mudah mengkomunikasikan apa yang namanya benar. Kecuali kalau kemudian orang yang mendengarnya dapat membuka diri, membuka hati untuk dapat melihat sungguh apakah sesuatu yang disampaikan benar atau tidak. Tetapi kalau kemudian orang menutup diri, menutup hati terhadap penyampaian meskipun itu benar, dan mencoba untuk memberitakan sesuatu yang lain dari itu, atau bahkan mungkin bertentangan dengan itu yang sekarang kita kenal dengan nama hoax, maka akan selalu ada pertentangan satu sama lain. Maka kita sering mendengar yang sekarang dialami oleh manusia-manusia modern. Tidak selamanya yang benar itu dibenarkan. Tidak selamanya yang salah itu dipersalahkan. Kadang yang benar menjadi salah, diterima sebagai sesuatu hal yang salah, tapi kadang juga hal yang salah diterima sebagai sesuatu yang benar. Tergantung kemudian kita masing-masing membuka diri sejauh mana kita membuka hati untuk melihat apakah hal itu sungguh benar atau tidak. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kunci yang pertama adalah membuka hati. Dan yang kedua adalah mengkomunikasikan segala sesuatunya dari hati yang tulus tentang kebenaran. Dan yang ketiga, apa yang kita sampaikan tentang kebenaran itu mesti disampaikan dengan penuh kasih. Dan ketiganya itu bisa kita lihat dalam pengalaman para rasul, para murid dalam menjalankan tugas perutusan mereka masing-masing, bagaimana mereka mengkomunikasikan apa yang telah mereka terima dari Yesus dalam perjalanan hidup mereka bersama dalam pewartaan tentang kerajaan Allah. Allah mewartakan kepada manusia tentang rencana penyelamatannya, dan Allah mengkomunikasikan itu melalui para nabinya, dan terakhir melalui Yesus Kristus putranya sendiri. Allah hadir dalam rupa manusia agar manusia sungguh dapat melihat, merasakan, mengalami bagaimana Allah sesungguhnya mencintai kita. Suatu bentuk komunikasi yang sungguh-sungguh tulus, penuh dengan kasih dalam kebenarannya. Ia mewartakan itu kepada kita agar kita selamat. Jadi tujuan dari suatu komunikasi yang benar, yang tulus dari hati dan disampaikan dengan penuh kasih adalah untuk orang dapat mencapai kegembiraan, sukacita, dan kebahagiaan. Dan dalam konteks hidup beriman, untuk kita dapat sampai pada sang kebenaran itu sendiri, menikmati kemuliaannya.
Nah, maka tantangannya bagi kita adalah bahwa apakah kita juga sungguh mau membuka diri menjadi sarana, menjadi alat komunikasi Allah untuk menyampaikan kebenaran-kebenarannya dalam kasih, agar semakin banyak orang percaya dan kemudian menikmati kemuliaan Allah. Para rasul telah menunjukkan kepada kita bagaimana mereka masing-masing dalam segala perbedaan mereka bisa dapat mewartakan hal yang sama, yang benar, dan orang percaya. Dan sampai juga pada saat ini kita percaya bahwa apa yang telah diwartakan oleh para rasul itu adalah sesuatu yang benar, yang tentu saja di balik dari semua kebenaran itu ada suatu janji untuk dapat menikmati kemuliaan Allah. Inilah juga yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, bagaimana kita terus dikuatkan, diteguhkan, agar kita mampu juga ambil bagian dalam pewartaan itu. Kita dapat ambil bagian dalam komunikasi kasih Allah kepada umatnya agar memperoleh keselamatan. Bacaan pertama menunjukkan kepada kita bahwa para murid, para rasul membuka diri dan dituntun oleh Roh Kudus, dan mereka sungguh dibawa pada suatu kesadaran sebagai satu anggota, sehingga mereka hidup dalam kesatuan, dalam rasa kekeluargaan, dan dalam kesatuan itulah mereka bersama-sama diberikan kekuatan untuk mewartakan, memberikan kesaksian tentang Kristus yang bangkit, dan juga senantiasa bertekun berdoa. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus juga memperlihatkan kepada kita bahwa dalam mewartakan kebenaran dalam kasih itu bukanlah perkara yang mudah. Pasti akan berhadapan dengan suatu penolakan atau pertentangan dan bahkan penderitaan. Sebagaimana Kristus sendiri yang mengalami hal yang sama, di mana dalam segala ketulusannya dan dalam kebenaran melalui kasihnya kepada umatnya mewartakan kabar sukacita itu, ia ditolak, ia menderita, ia wafat, namun ia bangkit. Maka sebagai pengikut, sebagai murid-muridnya, tentu kita diharapkan bahwa kita juga dapat ambil bagian di dalam pewartaan Kristus itu, yang meskipun kita mengalami penolakan, bahkan mungkin penderitaan, tentu itu menjadi bagian bahwa kita turut ambil bagian dan mempersatukannya penderitaan itu dalam penderitaan Kristus. Dan harapan dibalik dari itu bahwa sebagaimana Kristus yang dalam pewartaannya itu mengalami penderitaan, wafat dan bangkit dan dimuliakan oleh Allah, kelak kita pun yang turut ambil bagian di dalam penderitaan itu dapat ikut berbahagia menikmati kemuliaan Kristus. Kristus telah dimuliakan. Dan lihat dalam bacaan Injil, Kristus yang dimuliakan itu justru tetap berdoa kepada para rasulnya
agar mereka diberikan kekuatan, agar mereka tetap setia untuk mewartakan kebenaran Allah, agar mereka dapat menikmati kemuliaan Allah, dan terlebih dari itu agar dapat semakin banyak orang percaya kepada Allah dalam diri Yesus Kristus Putranya. Moga-moga Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita juga mau bersetia terus dalam menjalani hidup iman kita dan ambil bagian dalam karya pewartaan Allah, mengkomunikasikan kebenaran-kebenaran Allah dalam lingkungan kehidupan kita, melalui keluarga kita, melalui pekerjaan usaha pelayanan kita, agar semakin banyaklah orang dapat mengenal dan pada akhirnya menikmati kemuliaan Allah. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari juga kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, Allah Bapa sungguh memperhatikan kita sampai dengan penuh kasih Ia berbicara kepada kita melalui Yesus, Putranya menjadi manusia dan masuk dalam sejarah kita. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa melalui Putranya Yesus Kristus, awal dan akhir kehidupan kita. Bagi gereja, semoga seluruh gereja dengan hati terbuka dan ramah mendengarkan suara-Mu dan membicarakan kebaikan-Mu, entah secara langsung ataupun melalui media komunikasi sosial, agar semakin banyak orang merasakan kehadiran dan kepedulian-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa semakin setia dengan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mengusahakan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pekerja dan pewarta di media komunikasi sosial, semoga mereka yang terlibat dalam karya-karya komunikasi sosial memperoleh bimbingan dan berkat Tuhan agar semakin sanggup menyampaikan kebenaran dengan penuh cinta kasih. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi karya pastoral komunikasi sosial di keuskupan-keuskupan dan paroki-paroki, semoga karya-karya pastoral komunikasi semakin didukung dengan tenaga profesional, fasilitas memadai, dan manajemen pastoral yang baik, agar semakin mampu berbicara tentang kasih Tuhan di zaman modern ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua, semoga kita yang merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini
semakin sadar akan tugas perutusan kita dan giat untuk berbicara dengan hati dalam kasih dan kebenaran. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi Ibu, mertua, Oma, Oco, Emerensiana Nani Marlina yang telah dipanggil Tuhan 5 tahun yang lalu, Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar semua umat-Mu yang percaya sungguh dapat menikmati kemuliaan-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu hamba-Mu Emerensiana Nani Marlina yang dalam perjalanan hidupnya di dunia ini juga telah berusaha dengan sekuat tenaga, dengan tulus mengimani Engkau dan juga ikut ambil bagian dalam pewartaan kasih-Mu. Dan kami mohon semoga Engkau yang Maha Murah mengampuni salah dosanya, melayak pantaskannya boleh menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kami juga mohonkan berkat-Mu bagi mereka, bagi keluarga mereka, bagi pekerjaan, usaha dan pelayanan mereka, agar melalui semuanya itu mereka sungguh dapat mengalami sukacita dan juga dengan sukacita yang sama dapat memberikan kesaksian kepada sesama yang mereka jumpai dan yang mereka layani dalam kehidupan di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami, dengan Roh-Mu Engkau hadir di dalam gereja. Perkenankanlah kami berkembang dalam persatuan dengan Roh Yesus, Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Kita iringi persembahan kita dengan lagu persembahan. Terimalah Tuhan kurbanku yang ku persembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan kurban maksudnya, semoga berkenan padamu, limpahkan rahmat bagiku. Segenap diriku serahkan, segala karyaku baktikan, hanya padamu ku unjukkan bukti kepercayaan iman. Semoga mulia nama-Mu, Tuhan yang selalu di sampingku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terimalah ya Allah doa-doa umat beriman bersama persembahan kurban ini dalam rupa roti dan anggur. Semoga berkat misteri suci yang kami rayakan ini, kami Engkau perkenankan memasuki kemuliaan surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya, Dia menampakkan diri secara nyata kepada semua muridnya, dan di depan mata mereka, Dia terangkat ke surga agar Dia menganugerahi kami keikutsertaan dalam keilahiannya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah
kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari
dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita kan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita kesunyian. Tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita bagai buta. Tanpa Yesus tersesatlah kita. Dengan Yesus cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus.
Marilah kita berdoa. Allah penyelamat kami, kabulkanlah doa-doa kami. Semoga berkat perayaan misteri yang amat suci ini, kami sungguh percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh Kristus Sang Kepala akan dinikmati juga oleh tubuhnya, yakni seluruh gereja, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja untuk hari Sabtu Minggu tanggal 20-21 Mei. Yang pertama, kolekte gereja minggu lalu tanggal 13-14 Mei sebanyak 26.870.000. 26.870.000. Kolekte pembangunan 12.858.000. 12.858.000. Dan ada sumbangan dari PT Avia Nusantara Trans sebanyak 5 juta rupiah. Terima kasih. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Joy Tansil dan Livia Jimantoro, pengumuman yang ketiga. Kemudian Max Trio dan Cecilia, pengumuman kedua. Laurentius Franky dan Maria Karmalita, pengumuman kedua. Gunadi Solon dan Anastasia Rita, pengumuman pertama. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Petugas kebersihan gereja dan dekorasi untuk minggu depan hari Sabtu tanggal 27 Mei adalah wilayah 2. Penanggung jawab adalah Ibu Rida Andele, dan kegiatan membersihkan gereja dimulai jam 9.30 sampai selesai. Dan kegiatan dekorasi dimulai jam 12.30 hingga selesai. Petugas tatip dan kolektan minggu depan Sabtu 27 Mei adalah wilayah 4 dan Legio Bunda Segala Bangsa. Penanggung jawabnya Pak Heri Wijaya dan Pak Christian Hosan. Kemudian hari Minggu tanggal 28 Mei, misa pertama wilayah 1 dan Legio Hati Tak Bernoda. Penanggung jawab Pak Thomas Junaidi dan Natalia Heng. Misa kedua jam 9 dari kelompok Kerahiman Ilahi dan OMK Paroki Kristus Raja Andalas. Di penanggung jawabnya adalah Saudari Francisca. Dan misa ketiga petugas tatip adalah dari Persekutuan Doa Karismatik Katolik Paroki Kristus Raja Andalas dengan penanggung jawabnya adalah Saudari Olivia. Demikian pengumuman gereja untuk minggu ini. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kita masing-masing dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, dan juga kepada segenap petugas kami aturkan limpah terima kasih. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita akhiri perayaan kudus kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Bangkit, Kristus mulia, watakan dengan lantang, yang jahat dikalahkannya, sambutlah dengan girang, maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Di duka tersirat suka,
wartakan dengan lantang, di maut tersirat hidup, sambutlah dengan girang, salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Paskah yang jadi harapan, wartakan dengan lantang, Sang Kristus bersama kita, sambutlah dengan girang, nyanyikanlah pujian, Kristus pemenang jaya. Terima kasih. Selamat malam.